teman-teman, kita kembali lagi di video yang kedua ya dari skill networking. Di sini kita sudah masuk ke tips bagaimana sih mengembangkan kemampuan networking. Mungkin teman-teman itu juga sering berada di kondisi bahwa kalau misalnya ada di suatu pertemuan yang baru atau di lingkungan yang baru, mungkin kayak contohnya nih teman-teman yang jadi maba ya, semester baru, itu belum mengenal dengan kondisi sekitar, atau mungkin teman-teman di kelasnya juga belum pada kenal. Nah, terus gimana sih cara kita itu bisa mengembangkan skill networking? Nah, di sini ada beberapa tips. Yang pertama, itu memperluas keberagaman dalam networking. Maksudnya gimana? Jadi, kita memperbanyak lingkup pertemanan kita. Di sini kita bisa melibatkan beberapa orang dalam diskusi. Contohnya ketika kita lagi stuck di suatu ide bisnis, kita mau mengembangkan bisnis apa ya? Atau di perusahaan kita itu ada suatu masalah. Kita bisa memanggil atau bertemu dengan beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda gitu kan. Harapannya ketika kita mengangkat suatu kasus tertentu, itu teman-teman di situ bisa menyelesaikan atau memberikan ide atau masukan. Nah, kalau ternyata data atau yang kita cari itu ternyata belum sesuai, kita bisa memperluas lagi networking kita. Jadi kita bisa bertanya ke orang yang lebih paham lagi atau ke orang yang mungkin pengalamannya lebih banyak lagi. Jadi di sini maksudnya kita harus memperluas kayak lingkup atau channel kita. Yang kedua, ini membuat rencana non formal. Mungkin teman-teman sering atau pernah mendengar atau mungkin kayak melihat adegan di TV bahwa ada beberapa adegan kalau misalnya para eksekutif muda itu terkadang mereka meeting itu di jam makan siang atau jam makan malam. Nah, itu tujuannya sebenarnya untuk mencapai atau mencari dari networking tadi. Jadi, dia tidak membuat meeting itu secara formal atau mungkin terkesan kaku, tapi dia ingin mencarikan suasana biar lebih fresh dan bisa lebih akrab gitu kan dengan relasinya, dengan cara makan siang atau mungkin makan malam atau mungkin bisa piknik bareng. Jadi terkadang nih mungkin ada contohnya kalau ada di suatu perusahaan, para anggota atau karyawannya itu sulit untuk bekerja sama. Jadi kurang ada chemistry antara para karyawan. Nah, perusahaan bisa membuat mungkin ada satu kegiatan mungkin namanya outbound. Jadi di outbound itu kan ada banyak permainan. Di permainan itu pasti tidak hanya sendiri kan, berkelompok. Nah, itu salah satu cara untuk membuat kayak kedekatan emosional antar tim, antar anggotanya. Jadi ketika membuat suatu rencana itu juga ada ada tujuannya. Jadi outbound-nya bukan hanya sekedar outbound terus bermain game selesai, tapi di sana tujuannya adalah untuk mendekatkan antar si karyawan tadi. Nah, itu salah satu contoh dalam membuat rencana non formal. Lalu yang ketiga itu merencanakan menghadiri konferensi. Kalau di sini konferensi itu mungkin kita bisa menyebutnya webinar atau seminar ya. Nah, di sini teman-teman bisa hadir di konferensi atau webinar dengan latar belakang yang sama atau berbeda sama sekali. Contohnya dengan pandemi ini kan banyak sekali webinar-webinar. Mungkin teman-teman yang di STI kan background-nya ada dari ekonomi, akuntansi, manajemen. Nah, coba sesekali itu mengikuti webinar tapi dengan tema yang berbeda. Mungkin tentang psikologi gitu kan ada. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya selain kita bisa punya ilmu yang lebih banyak lagi dan lebih luas, bukan hanya tentang ilmu ekonomi atau manajemen, tapi kita juga punya relasi gitu. Mungkin kita bisa kenalan dengan orang lain, akhirnya bisa menciptakan mungkin ada konseling secara online, tapi juga bisa menghasilkan. Dan mungkin kalau teman kita yang bagian psikolog itu dia membuat model bisnis untuk ide di bagian aplikasi psikolognya. Kalau kita membuat perencanaan gimana cara mendapatkan uang atau mungkin mendapatkan sponsorship seperti itu. Yang keempat itu memulai komunitas kreatif. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang mengikuti komunitas-komunitas tertentu ya. Bisa komunitas sepak bola, komunitas mungkin sepeda motor, mobil dan lain-lain.
tujuannya ini apa sih? Nah, kalau misalnya ada komunitas itu kan terkadang sering melakukan gathering. Nah, gathering itu tujuannya juga selain memperkuat relasi, itu juga bisa punya ide-ide gitu. Karena dari komunitas itu latar belakangnya pasti beda-beda. Nah, di sana kita bisa nanya-nanya nih tentang hal tertentu yang kita tidak tahu, tetapi orang berpengalaman terhadap hal itu. Nah, yang kelima ini mengundang orang baru. Contohnya di sini kalau kita di kampus ini kita menghadirkan tokoh ke kampus kita. Jadi bisa dengan acara seminar tadi kita mengundang orang berpengalaman atau mungkin praktisi biar bisa mendatangkan pandangan baru nih ke mahasiswa, bahwa kalau misalnya kita mau bisnis di kesehatan itu harus seperti ini. Nah, lalu yang terakhir ini berlatih dengan ahli. Nah, kalau berlatih dengan ahli ini maksudnya kita ketemu dengan beberapa orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, entah itu di industri atau di divisi atau di wilayah tertentu, lalu kita bertukar posisi nih, kira-kira kalau saya jadi mereka, apa sih yang harus saya lakukan? Ini ada contohnya lambang Google dan P&G. P&G tahu ya teman-teman, itu perusahaan yang salah satunya nih memproduksi krim yang oleh, terus juga ada Pantene, Rejoice, itu kan juga P&G. Nah, perusahaan yang satu Google itu perusahaan yang menghasilkan jasa, yang satu perusahaan yang bergerak di bidang produk gitu. Ini kan saling bertolak belakang ya antara yang perusahaan jasa dan perusahaan yang produk. Nah, di sini contohnya itu perusahaan manajer yang ada di Google itu bertukar posisi menjadi manajer di P&G, dan manajer P&G bertukar posisi dengan manajer Google selama 1 bulan. Untuk apa? Untuk mendapatkan pandangan baru di lingkungan dan industri yang beda. Contohnya, kalau saya biasanya berada di perusahaan jasa, sekali-sekali saya harus melihat perspektif dari manajer yang ada di perusahaan produk gitu, yang menghasilkan produk. Karena kan beda, kalau di jasa yang tidak ada aset yang terlalu banyak. Kalau misalnya di produk yang pasti asetnya banyak, karena kita memproduksi produk itu ada mesin-mesin, terus alat, teknologi, dan lain-lain. Jadi gimana sih cara bisa mengembangkan alat-alat yang sudah ada? Kalau misalnya jasa kan lebih berfokus ke sumber dayanya, mungkin bisa teknologinya, mungkin bisa paten atau lain-lain gitu. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk tips yang bisa kalian kembangkan sehingga skill networking kita bisa lebih terasa. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan lagi di kelas atau di grup diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.